Polisi kembali mendatangi lokasi perampokan yang disertai pemerkosaan bocah di Bintara, Bekasi, Jawa Barat. Untuk mencari pelaku utama, polisi menurunkan anjing pelacak untuk menelusuri jejak pelaku yang merampok dan memerkosa anak pada 15 Mei lalu. Keluarga korban berharap polisi segera menangkap pemerkosa anaknya yang masih di bawah umur. Menurut keluarga, saat ini korban mengalami trauma berat. Grade-nya dari korban kami itu masih di atas 6. Artinya bahwa klien kami itu mengalami trauma berat. Bahkan menurut keterangan dari ibu, dari orang tua dari korban, itu klien kami minta bahwa cat dari rumah ini minta diganti supaya menghilangkan trauma dari klien kami. Sebelumnya polisi telah menangkap 2 orang yakni RP dan AH di wilayah Arta Gading, Jakarta Utara. AH merupakan penadah barang curian, sedangkan RP berperan pemantau situasi. Kedua tersangka ini merupakan seorang residivis di kasus yang sama. Peristiwa perampokan disertai pemerkosaan itu terjadi pada 15 Mei lalu. Saat kejadian, korban hanya bersama dengan ibu dan 2 adiknya, sementara ayah tiri korban sedang bekerja. Usai memperkosa korban, pelaku membawa 2 buah handphone dan uang tunai. Pelaku kemudian kabur melalui pintu belakang. Tim Liputan iNews melaporkan. Seorang anak ditukar dengan 4 tabung gas LPG 3 kg di sebuah toko kelontong di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Anak tersebut ternyata diduga diculik pelaku dari pinggir jalan dengan mengiming-imingi uang Rp5.000. Anak berusia 10 tahun ini diduga diculik pelaku saat bermain di pinggir jalan. Korban kemudian ditukar dengan 4 tabung gas LPG 3 kg di sebuah toko kelontong di Jalan Pelita Raya 4, Kecamatan Rapocini, Makassar, Sulawesi Selatan. Awalnya, pelaku yang berboncengan dengan korban berpura-pura akan membeli 4 tabung gas. Setelah menaikkan tabung gas ke motornya, pelaku berkata ke pemilik warung untuk menitipkan anaknya dengan dalih lupa membawa dompet dan akan segera kembali membawa uang dan mengambil anaknya. Korban yang sempat ketakutan berupaya mengejar pelaku dan berteriak histeris sehingga mengundang perhatian warga sekitar. Awalnya itu anak muda itu sempat singgah di rumah bertanya, bilang, "Bu, kita jual itu beras," karena kebetulan saya membagi beras untuk PKH. Dibilang enggak, bilang oh dia pergi nih, langsung ke sana, sempat singgah juga di sini bertanya ada dijual LPG, bilang enggak, ya dia pergi itu Pak. Tidak lama kemudian ada anak-anak berteriak, Om, kenapa kita tinggalkan Kak? Karena rame kita keluar nih, dia tahan itu kebetulan ada bentor yang lewat, dia tahan nih. Dia tanya, bilang, mau kakak ente dengoyo Pak. Bilang, kenapa ditinggalkan sama bapak? Dia bilang, bukan bapakku itu. Orang minta tolong. Dia bilang, temani Kak, saya mau beli galon. Setelah mendapatkan laporan dari warga, korban langsung dibawa oleh Babin Kamtipmas untuk diantar pulang ke rumahnya. Info dari warga bahwa anak ini diambil di pinggir jalan, kemudian diberikan uang 5.000. Setelah itu dibawa ke warung, kemudian anak ini disimpan dan orang yang mengambil anak ini mengambil 4 buah tabung gas dengan ini sebagai jaminan. Sementara Polsek Rapocini tengah menyelidiki dengan meminta keterangan dari saksi dan korban untuk menangkap pelaku. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yoel Yusfin, iNews melaporkan. Sementara itu kasus penculikan anak untuk ditukar dengan tabung gas sebelumnya juga pernah terjadi di Kota Makassar. Penculik berdalih lupa membawa uang sehingga menjaminkan korban yang diakui sebagai anaknya. Inilah rekaman CCTV milik salah satu warga Jalan Macini Raya, Kota Makassar yang menunjukkan proses penculikan seorang bocah 7 tahun Desember 2020 lalu. Pelaku mencuri korban dan memboncengnya dengan motor. Korban lalu diajak ke toko kelontong dan dijaminkan untuk membeli 2 unit tabung LPG 3 kg. Pelaku berdalih lupa membawa uang dan menjaminkan korban yang diakui sebagai anaknya. Kasus ini terbongkar karena korban menangis dan mengaku bukan anak pelaku. Korban lalu diserahkan ke Polsek Makassar untuk dijemput keluarganya. Ternyata si anak ini dibujuk rayu oleh seorang pelaku
untuk ditunjukkan dan diiming uang 10.000 untuk ditunjukkan untuk membeli gorengan dan disimpan di penjual tabung gas untuk dijadikan jaminan. Setelah mendapatkan tabung gas tersebut dua buah, si pelaku tersebut pulang, pergi meninggalkan alat tersebut. Berbekal rekaman CCTV, polisi kemudian menangkap pelaku penculikan yang kabur setelah berhasil mendapat 2 tabung LPG 3 kg. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi menetapkan 4 tersangka dalam kasus kematian bocah 7 tahun yang jasadnya disimpan di dalam kamar selama 4 bulan di Temanggung, Jawa Tengah. Korban dianggap kerasukan genderuwo dan diruat dengan dimasukkan ke dalam air hingga meninggal dunia. Polisi menetapkan 4 orang sebagai tersangka yang diduga terkait dengan kematian bocah berusia 7 tahun di Temanggung, Jawa Tengah. Keempat orang ini yakni orang tua korban Marsidi dan Suwartinah, seorang dukun Haryono dan asistennya Budiono. Dalam penangkapan, polisi mengamankan sejumlah barang bukti, diantaranya kain putih untuk alas jasad korban, tisu basah, dan sejumlah telepon genggam. Mereka diduga melakukan ritual ruatan terhadap korban Aisyah Latifatul untuk menghilangkan pengaruh makhluk gaib yang merasuki bocah 7 tahun itu. Dalam ritual, korban dimasukkan ke dalam air beberapa kali hingga meninggal dunia. Jenazah kemudian disimpan oleh orang tuanya selama 4 bulan di dalam kamar rumahnya di Bejen, Temanggung. Dugaan awal adalah atas dari pengaruh bujuk rayu dari saudara H yang kalau di kampungnya itu merupakan orang pintar atau dukun, kemudian yang menyuruh untuk dari orang tua korban sama saudara B itu untuk melihat kondisi dari anaknya ya diyakini adalah kalau pada saat itu kondisi kejiwaannya telah nakal, terus kemudian hasil dari koordinasi dari pengaruh dari ajakan dari saudara H, wah itu anak yang sedang dihinggapi dari dunia lain untuk dilakukan ruat. Nah, ruatnya bentuknya ditenggelamkan terus kemudian nanti diangkat. Nah, itu motif sementara. Dalam 4 bulan itu, kakek korban Sutarno selalu mempertanyakan keadaan cucunya, namun orang tua korban selalu berbohong. Hingga akhirnya Sutarno mendatangi rumah korban dan menemukan korban sudah tidak bernyawa. Kepada polisi, kakek korban berharap polisi memberikan hukuman maksimal kepada 2 dukun yang telah mempengaruhi orang tua korban. Selalu tidak jujur. Anak kalau ditanya itu saya, anak di rumah. Tapi kalau ditanya kakaknya, itu katanya kok di tempat. Kita ke informasi mancanegara, pemirsa. Serangan Israel berlanjut dengan korban tewas dari warga Palestina menjadi 221. Israel mengatakan Hamas menggunakan warga sipil Palestina sebagai tameng manusia, sementara para kritikus mengatakan Israel menggunakan kekuatan yang tidak proporsional. Jalur Gaza yang padat penduduk membuat warga sipil tidak punya tempat lain untuk pergi. Blokade yang diberlakukan oleh Israel dan Mesir setelah Hamas merebut kekuasaan pada tahun 2007 juga membuat hampir tidak mungkin untuk pergi. Penembakan ratusan roket yang tidak tepat ke Israel oleh Hamas dan kelompok militan Palestina lainnya cukup jelas. Hukum internasional melarang menargetkan warga sipil menggunakan kekuatan tanpa pandang bulu. Roket yang menghantam blok apartemen Tel Aviv jelas merupakan pelanggaran. Namun di Gaza, di mana 2 juta orang terkurung di jalur yang sempit, situasinya jauh lebih suram. Lalu seperti apa situasi terkini di Palestina di tengah serangan Israel? Sudah bergabung bersama kami aktivis kemanusiaan di Gaza, Palestina, ada Muhammad Hussein. Selamat sore waktu Jakarta, Pak Hussein. Selamat siang waktu Gaza, Palestina. Baik, Pak Hussein, bisa dijelaskan bagaimana kondisi terkini khususnya di Gaza hingga saat ini seperti apa? Ya, sejak tadi malam sampai saat ini memasuki hari ke-10, bombardir jet tempur Israel belum juga reda, bahkan dari tank-tank baja dan artileri di perbatasan timur udara juga semakin masif. Dan sejak tadi pagi juga terdengar suara tembakan atau suara serangan-serangan dari patroli laut. Jadi sampai hari ke-10 ini serangan dari darat, laut, dan udara terhadap warga sipil di Gaza, Palestina masih terus berlangsung.
hingga korban tewas sejauh ini, korban meninggal dari pihak warga Gaza sudah mencapai angka 219, di mana 63 diantaranya anak-anak, 36 diantaranya wanita, dan korban luka sudah mencapai angka 1.530. Baik, Pak Hussein, sejauh ini untuk hari ini saja sudah berapa serangan atau dentuman yang Anda dengar dari kediaman Anda? Ya, sejak dini hari sudah tidak terhitung ya, sudah banyak sekali saya mendengar dentuman dan sangat keras, karena di antara serangan yang mereka lancarkan tidak jauh dari tempat saya tinggal, hanya beberapa ratus meter. Namun alhamdulillah ya, kita semua dalam keadaan sehat-sehat saja. Tapi kalau kita membaca statistik dari pihak Israel sendiri, per hari itu mereka bisa melontarkan 160 serangan di sejumlah wilayah di Gaza, dari selatan hingga utara. Baik, Pak Hussein, dari pihak Israel sendiri mengatakan bahwa mereka menyerang fasilitas yang dimiliki oleh Hamas. Namun kenyataannya bisa Anda ceritakan seperti apa di sana? Yang ternyata diserang adalah pemukiman warga-warga sipil, atau memang benar itu fasilitas milik Hamas? Ya, memang klaim ini sudah terjadi di setiap agresi. Ya, saya 10 tahun di Gaza, saya merasakan langsung 3 agresi militer Israel ke Gaza dan selalu klaimnya sama. Namun klaim selalu berbeda dengan kenyataan di lapangan. Kita bisa melihat dari tayangan-tayangan video bahwa yang meninggal adalah korban anak-anak dan wanita. Bahkan kemarin saya langsung turun ke lapangan ke sebuah jalan bernama Jalan Wihdah, di mana di situ hampir seluruh bangunan warga itu hancur lebur karena pada hari Minggu dini hari lalu 46 warga, di mana mayoritas wanita dan anak itu menjadi korban meninggal dalam satu serangan dan 50 lainnya terluka, dan jelas tidak ada tanda-tanda bahwa itu adalah fasilitas para pejuang. Jadi yang saya lihat di lapangan, yang saya lihat dan para jurnalis lihat, memang yang diserang ini mayoritas adalah pemukiman warga, memiliki warga sipil. Selain itu juga saya mendapat statistik terbaru bahwa korban serangan juga masjid, 3 masjid hancur lebur, 40 masjid rusak parah. Jadi memang lagi-lagi korban serangan atau target serangan ini adalah fasilitas umum dan pemukiman warga. Baik Pak Hussein, sejauh ini bagi warga atau masyarakat sipil, adakah tempat berlindung di sana? Di Gaza tidak ada fasilitas berlindung. Itulah resiko yang harus diterima oleh warga Gaza. Jadi mereka harus menerima kenyataan bahwa mereka bisa menjadi korban tembak sehari-hari. Tidak ada bunker, tidak ada shelter, tidak ada fasilitas lainnya untuk mereka berlindung. Baik, terima kasih Pak Muhammad Hussein. Semoga Anda dan juga keluarga serta warga Palestina terus diberikan keselamatan di sana. Pemirsa, iNews Sore akan kembali usai kumandang azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya.